Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol edisi keren luar biasa bersama Aka. Kak, Oke, damang Kak? damang alhamdulillah. Luar biasa. Jadi gini loh Kak, hari ini orang istimewanya. Jadi hari ini kita merayakan sebetulnya tong geser loh Kak. Apa? Soalnya posisi kamera nggak sih? Nggak balikannya berarti ya? Akan baik. Geser saya sedikit. Nah, sip. Ini Oh, deket tuh, cukup lah. Oh. Jadi gini teman-teman, hari ini kita merayakan 250 subscriber. Luar biasa. Untuk channel Aku Suma, jadi itu amazing sekali kemarin sama Teh Poni. Langsung naik sekaligus. Keren luar biasa. Atur nuhun Teh Poni. Jadi hari ini merayakan 250 subscriber, kita ada support dari Teh Maya. Luar biasa di dapur DMR yang tertinggi, pernah paling tinggi itu Kak. Jadi kita ada support itu pizza ini meatloaf, nanti kita makan. Kemudian juga ada Kak, potong Kak. Dan pepperoni di Tropicana, luar biasa. Ini mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa dilihatin langsung ke depan, jadi ya begitulah. Cuma yang jelas info lebih lengkap nanti silakan hubungi Teh Maya langsung, info kontak semua lengkap di bawah. Udah ya. Luar biasa. Udah potong-potong nggak? Udah. Oke, kita coba dulu yang ini tadi potong nggak? Potong. Potong. Siap. Jadi kita akan coba ini yang meatloaf. Ini teman-teman, ini prestasi loh. Maksudnya prestasinya apa? Karena gini, ini bukan pertama kali saya makan pizza loh. Luar biasa. Daging sekali loh. Ayo cobain Kak. Ini hari ini. Dalamnya non-white Kak ini Kak. Kayaknya ini sosis, smoked beef sama daging ya. Oh mantap, keren, apalan. Jadi ini ada smoked beef, ada apa namanya, sosis. Ya. Keren. Oh iya, campur saus. Luar biasa. Nah teman-teman, Aka itu juga adalah seorang chef, suka masak. Pernah buat masakan apa Kak? Masakan yang kira-kira simpel lah untuk diolah, kira-kira kayak sop. Oh sop bisa? Tumis ya, tumis. Luar biasa. Yang paling berat lah itu kari. Pernah kari? Pernah. Mantap. Enak nih rasanya. Keren. Nah, Aduh nuhun Teh Maya, luar biasa. Oh ya, plus juga untuk Anda terima kasih dianterin langsung dari Buah Dua ke sini, jaraknya jauh loh. Buah Dua harian, wah mantap. Jadi teman-teman silahkan simak video bagaimana perjuangan Teh Maya untuk ngebuat DMR ini. Karena tantangannya adalah ini itu makanan kota, tapi istilahnya sarenya di sedikit agak jauh dari Sumedang, jadi tapi bertahan, berkembang hingga sekarang. Itu keren loh Kak. Jadi ini kan perlu kamu ketahui ya bahwa untuk di Sumedang sendiri pizza itu kan cuma satu ya. PHD. Sama ada tuh Prime apa? Pizza Prime. Pizza Prime sama bukan pizza ya. Pizza. Harusnya DMR juga hadir di sini, tapi nggak di sini pun DMR sudah berkembang luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba pizza itu rasanya seperti apa, tak perlu jauh ke Sumedang, silakan hubungi Teh Maya untuk nomor kontak sama cantumkan di bawah. Jadi di Buah Dua Harian, keren sekali. Dari Tanjung Kerta, Tanjung Medar, Surian, dari Tomo itu dekat di sana, luar biasa. Ini Teh Maya luar biasa. Boleh coba yang Tropicana Kak? Kak? Emang sepotongan sih belum? Udah. Nah, toppingnya murah Ah iya. Si Angka di bawah. Curang ya. Ini lebih kepada apa nih Kak? Ini kepada, coba dulu. Apa namanya Kak? Tropical itu ya pas dengan apa namanya itu ada terdapat seperti nanas. Ada nanas,
jagung, paprika, paprika, maaf. Sama ya, yang ini. pepperoni teh tak hafal teman-teman. Mohon maaf jadi. Oh, itu ada daging, sedikit daging. Jadi intinya tropical itu teh betul. Jadi maksud dalam artian banyak sayur-sayuran sama buah-buah gitu. Yang tropis. Enak. Sensasinya itu gimana ya? Segar. Enggak keren loh. Nanti bedanya Ya. kalau ini meatloaf, kalau ini deh tropicana jadi lebih kepada rasanya campur sari, luar biasa. Jadi Kayak salad buah gitu. kayak salad buah, betul. Luar biasa. Si coklat itu sih akeh toppingnya Ada keju juga tuh. Ada keju juga. Ada keju. Mantap. Jadi ini betul-betul tropicana itu rasa apa namanya? Buah-buah campur lah ini mah enggak di Buah. luar daging. Ya. Luar biasa. Delicate. Jadi sensasinya itu ada segar, manis, sama asin dari kejunya tuh kerasa banget. Luar biasa. Luar biasa ya. Ngaca di topping ya. Nanasnya banyak. Jadi teman-teman nggak akan nyangka bahwa ini buatan anak-anak dan Teh Maya di DMR. Karena apa ya, rasanya bukan rasa ecek-ecek lah. Keren loh. Inovasinya bagus. Besok. Enggak sama lagi kak. Ini yang smoked beef. Apa namanya? Yang original apa yang Enggak, ini mah yang meatloaf. meatloaf? Original deh, tapi nggak tahu juga. Yang meatloaf tuh berarti daging doang. Keren. Tapi dari yang dua ini yang paling suka yang tropical. Asalnya tuh segar. Akan teman-teman. Tropical. Rasanya itu ramenya. Ya rame gitu. Nano, ada segar, ada manis, ada asin, kena gitu. Kalau ini mah buat yang suka daging, yang suka sosis, recommended banget deh. Keren. Keren loh. Jadi buat Teh Maya sama Anana luar biasa sekali, bisa menghadirkan cita rasa yang sangat amazing. Jadi walaupun memang nggak di kota, tapi sensasinya sensasi kota. Keren. Jadi betul-betul luar biasa. DMR itu kurang lebih dari 2000 berapa kata Teh Maya, lupa lagi. Cuman ku bertahan lebih dari setahun 2 tahun pun usaha itu udah keren loh kak. Ya. Susah loh buat usaha. Apalagi di Sumedang gitu ya. Apalagi di Sumedang, apalagi yang kondisi sekarang pandemi. Tapi alhamdulillah DMR bertahan, berkembang hingga sekarang. Tepuk tangan buat DMR, luar biasa. Oke kak, karena kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita amazing sekali. Oke, kita pindahkan. Karena hari ini kita itu sebenarnya bertetangga loh, nggak bertetangga lagi lah, masih dianggap adik lah. Udah berapa tahun nggak ya? Hampir 7 tahun, kurang lebih. 8. 8. 8 tahun teka rasanya kak. Ya. Berarti jadi ate apa akap posisi ke bahasa teh SMP-nya. SMP itu pangjangkungna. Jadi pakai celana nanti sok ngatung wae gitu. Jangkungna eta asli betul. Tapi memang betul kak di sekolah pangjangkungna. Enggak sih ada, tapi yang sepantar, tapi ada yang lebih relatif. Jangkung. Ada. Ekstrim. Tingginya sabaraha? Siapa? Orang lain. Oh yang itu paling beda 5 cm, 2 cm. Udah jangkung loh. Jadi 170 itu ideal banget. Cuman mungkin apa namanya? Kurang sih. Kata si ibu kurang kasih mama kurang sih karena memang kumaha aja sih namanya. Jadi orang kurus katanya mau gemuk susah. Iya. Orang gemuk juga langsing, kalau ya? mau langsing ya hiji dua lah tentu nama. Tapi ya itu ada kelebihan dan kekurangannya dan pada akhirnya hari ini kita di sini kayaknya orang sedikit ngobrol tentang apanya kasebut ke nama. Jadi gini loh teman-teman, pada tahun oke lah ini cerita awal nanya. Tahun 2000 sekian, lupa lagi 2012. Kali ini. Enggak, 2000, enggak, lebih dari itu kak. Oh, yang itu.
lebih dari 2000 sekian lah, 2014 ke atas lah. Waktu itu lagi biasa lah cuek gitunya, memang nggak ada bedanya dengan anak kosan yang lain. Ingat Aka bawa semacam kuya, tapi bukan kuya. Dan kata Aka itu adalah bulus. Bulus, dan itu kumahanya karena kan teman-teman ini loh, Aka ini kan sebinatang. Orai terus keraritur. Jadi ketika dia bawa bulus, no problem gitu ya, nggak ada sesuatu yang kayak biasa aja gitu. Biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang seperti apa. Nggak disangkut pautin sama yang gitu kan. Nah, selang beberapa waktu setelah itu, kita semua mengalami kejadian yang unik lah. Itu aslinya Aka sendiri prosesnya kumaha sih itu bulus? Prosesnya itu ya kira-kira paling waktu. Tapi tau nyebut tempat ya? Nyebut tempat. Lagi jalan lagi pakai motor biasa. Terus ada lewat tuh bulus teh. Nggak tahu kenapa si bulus teh diem di jalan teh. Ya sama aku teh bawa dah, soalnya ini mah bagus nih buat dipiara ya gitu. Selama di sana kurang lebih berapa minggu kemudian bulus itu teh lepas terus gitu. Lepasnya berarti di kandangan, oke, keluar wae. Iya, keluar wae, ada di mana gitu. Dari semacam ada di kolam tadinya. Atau juga ada di pinggir sela-sela apa ada teh? Pot. Masuk ke dalam rumah kadang. Terus sama aku teh sama saya teh apa dikasih apa? Dikasih ke itu. Adian. Ya. Ke saudara saya yang di belakang. Kasih berapa minggu kemudian hilang, nggak tahu kemana ya. Sampai sekarang nggak tahu kenapa, padahal itu kolam apa itu tertutup sama dalam gitu. Kalau ya maksudnya gimana ya, untuk proses keluarnya juga susah banget gitu, mustahil gitu. Soalnya seekor bulus gitu untuk keluar. Jadi teman-teman, kalau teman nggak tahu bulus itu semacam kayak kura-kura, kayak kura-kura labi-labi, penyu lah, labi-labi lah. Jadi kita itu ada saudara namanya Adian. Adian itu pecinta binatang. Dia itu di rumahnya ekstrim sekali loh teman-teman. Ada binatang-binatang yang keren, dari mulai biawak yang biasa, kemudian juga dia perawat binatang juga. Jadi ketika dikasih bulus, oke-oke aja gitu, memang nggak ada unsur-unsur yang lain gitu ta. Cuman mungkin setelah kejadian itu, sebenarnya sendiri gak tahu loh, Aka itu posisinya setelah itu kumaha kejadian naon wae kata. Terus setelah itu panas dingin gitu. Nggak tahu kenapa ya, pulang dari daerah itu teh langsung tiba-tiba mual nggak, sama pusing. Kalau itu berat, sama badan tuh kayak ada yang nempel teh, bener berat banget. Sebelumnya bulus pernah nangkap ular itu tuh di dekat makam apa tuh, kayaknya keramat deh kayaknya mah. Lewat sama aku teh langsung dibawa itu ular. Nggak tahu kenapa ular itu langsung pergi ya tiba-tiba. Kalau langsung lepas teh gimana ya, kalau dipegang teh benar-benar tidak bisa dicicingkeun lah. Ya gitu, kayak yang takut gimana atau gimana ya. Padahal Aka dengan orang mah minang berarti dengan orang yang benar-benar orang mah minang, no problem gitu. Cuman pada waktu itu beda. Ularna. Jadi mungkin itu kejadian yang ya mungkin seperti itulah. Cuman yang jelas yang ingat ya kayaknya, karena kan waktu itu saya kan berpikir rasional banget gitu, logis itu. Logis bisa. Jadi ya mungkin banyak logikanya lah dibanding dengan mistisnya. Cuman setelah ada suatu kejadian ini unik bagi saya sendiri, karena apa? Tiba-tiba nungarana bisa maca. Aduh, nggak bisa kebayang loh teman-teman, itu orang bisa apal. Iya, kalau disebutnya naon sih kan gitu kan? Kayaknya mah kalau secara logika mah metafisika deh, seperti aura gitu. Aura kayak gimana ya? Perubahan fisik, wujud yang emang sih percaya nggak percaya pasti ada yang gitu, seperti benturan energi itu seperti atom. Kalau di istilah ilmiah itu atom, reaksi kimia kayak gitulah intinya mah. Tapi itu emang ada gitu di dunia. Jadi istilah nama gini loh teman-teman. Jadi menambahkan dari yang tadi Aka sampaikan. Jadi dulu itu saya pernah bisa macetnya kayak gini loh. Saya bisa tahu loh baheula anak kumaha seseorang, ke depan aku kumaha,
Plus juga yang paling parah itu saya bisa tahu dalaman rumah orang itu seperti apa. Itu kumahanya disebut ekstrim, mungkin ekstrim kan aslinya kan ada baheula. Karena suka sama mending berpikir logis gitunya. Iya, iya. Logis segala rupa gitunya, tapi kok tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat jadi orang tahu imahna di mana, orang tahu itu ibalah kencana kumaha, apa yang disimpan di rumah tahu, kemudian masa depan masa lalu tahu. Jadi jadi gilanya rasanya jadi dukun deh gitu kata. Jadi amazing sekali loh. Amazing dalam artian jadi malah jadi kayak permainan loh. Iya, kayak main-main kayak apa ya? Mitos kayak bukan mistis, maksudnya kayak apa ya? Lihat masa depan itu kayak mainan gitu kayak jadi kayak lucu aja gitu, maksudnya kayak gini gitu masa depan teh gitu ya, maksudnya gimana? Kayak yang seolah-olah mungkin terjadi gitu. Jadi itu memang kalau kita kaji secara agama mungkin sejarah apa mungkin itu kurang bagusnya. Cuman artinya kan kita mendahului hal yang belum terjadi. Cuman yang jelas kan kita nggak mintanya, kita nggak minta tiba-tiba kejadian seperti itu. Dan yang paling ekstrim itu adalah saya bisa baca angka. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini angka, sebetulnya mah energinya itu agak sedikit berbeda loh. Jadi angka itu sebetulnya mah termasuk diakui sebagai suatu bagian kerajaan dari salah satu wilayah di Jawa Barat. Jadi ketika angka bertandang ke wilayah tersebut diaku sebagai bagian keturunan. Jadi sejarahnya gini loh teman-teman. Jadi pada waktu dulu itu ada orang yang ngontrak di sini. Iya, Dari salah satu daerah yang dekat sebenarnya dekat tetanggaan dengan Sumedang. Dia punya buku. Bukunya di mana kan? Buku sekarang mah udah hilang atau kemana? Atau udah hilang lah buku tertentu lah yang mana notabene-nya mah di kamarnya itu udah pulang nggak diberesin. Iya. Udah pulang nggak diberesin, tiba-tiba akak meureun ngaran lagi budak gitu nya da baheula atuh ke SMP ulin beres-beres ngaca-ngaca kan akar resep beres-beresnya. Iya, ngaca-ngaca. Rapi lah gitu tah. Ngarapikeun lah. Sama kepo gitu sama suatu ini benda lah apa. Ternyata si bukunya itu entah bagaimana caranya entah dibaca atau memang kena tubuh atau seperti apa yang jelas nempel. Bukan buku doang, keris kan. Ada plus juga ada keris. Jadi saya tinggal niat pesugihan dah sih ngontrak. Kayaknya itu minta ya pesugihan kayak ilmu gitu. Pengen kaya. Iya, bener. Dia itu pengen ngulik, pengen ilmu, cuman ternyata dia diteruskan. Nggak pantas. Iya, nggak pantas, jangan nggak diteruskan. Pantas dan nggak diteruskan. Mungkin memang disebut nggak pantas atau memang nggak berusaha kuat, tapi memang lain. Iya, nggak cocok gitu, wadahnya nggak cocok. Ya tiba-tiba nu kuduna kabere kumanehna atau memang nu harusnya kepada orang tersebut tiba-tiba ngetamplok si Aka. Jadi banyak yang sirik sebetulnya mah, cuman memang nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu bagaimana prosesnya jeung memang di Sumedang itu sebetulnya mah bahkan di Jawa Barat pun Aka termasuk berbeda. Jadi spesial sekali. Maca iya dan itu amazing loh Kak. Iya. Keren lah. Sebelum Aka ini masih bukannya bisa maca tuh? Bisa maca soal kehidupan orang paling kedepannya paling bisa gitu doang gitu. Kayak alamnya percaya tidaknya kalau itu mah dari bayangan lah intinya mah, jadi banyak halusinasi mungkin ya, cuma intinya banyak ngekontrol diri ya intinya mah, jadi banyak banyak pikiran yang kemana gitu. Jadi teman-teman gini loh, kalau kita bicara tentang hukumnya, kan kita itu kalau kita mendatangi seorang lah, sebut saja dukun gitunya, meminta suatu keterangan dan kita percaya dengan keterangan tersebut, maka selama 40 hari ibadah kita nggak diterima ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita pribadi sebetulnya mah sangat enggan disebut sebagai bagian dari dukun, plus juga kita sebetulnya mah memang dipikahayangnya nggak ada yang memang nggak mau, tapi tiba-tiba terbuka kita hanya menyampaikan dan tiba-tiba orang itu bilang nya bahwa segala rupanya ya mohon untuk dipercaya 100% karena bisa saja gitunya apa yang kita sampaikan ini dimanipulasi atau mungkin juga dibuat seolah-olah benar atau seperti apa, cuman yang jelas balik lagi ke keyakinan masing-masing. Cuman yang jelas yang kita sampaikan ini hanya alternatif pilihan. Iya.
betul. Tong jangan dijadikan patokan jawaban utama. Gitu. Itu. Jadi ketika enggak saya punya ini oh gitu. Tong itu dibuleun. Jadi kadang apa yang saya sampaikan itu ibarat nama garis besarnya aja. Enggak mendetail. Gitu. Coba plus bedanya gini loh, kalau saya sama Aka ini bedanya kalau Aka ini sifatnya nyerap itu jadi sagara energi bisa asup kayak spons nyerap gitu. Cuman jeleknya itu dia gak bisa ngolah. Jadi nggak asup kasih Aka mah nges. Jadi sakumaha energi gede ge itu bisa dipakai netral jadi fungsinya ngenetralkeun. Jadi misalnya aya naon-naon gitunya fungsi Aka si Aka nya. Jadi ketika dekat jeung si Aka teh istilahnya mah naonnya si energi teh kan netralkeun. Karena sifatnya nyerap, cuman jeleknya dia gak bisa ngolah. Nah, kalau saya pribadi, saya jelek nyerap, cuman ketika saya bisa nyerap, saya bisa gunakan lagi. Jadi memang karakteristik setiap orang untuk memiliki hal tersebut berbeda-beda. Ada yang bisa gitu, ada yang bisa gini, masing-masing punya hal-hal uniknya lah. Cuman gini loh Kak, sebetulnya Kak merasa tersiksa nggak dengan kondisi itu? Tersiksa. Artinya kan Aka kan gak tanya naon-naon ya, orang kan temen kumaha tiba-tiba ditamplokeun, digujubarkeun, dibahekeun hal anu memang terlalu berlebihan lah untuk seorang Aka yang pada waktu itu SMP diberi ilmu yang memang ya kita sebut saja ilmunya, memang saya berani bilang nggak layak gitu ta. Kasihan loh sebetulnya mah. Jadi Aka dapat beban yang ekstra. Nah itu Aka kumaha? Maksudnya dalam artian gimana? Nah, ya kan maksudnya mah kan ada orang mah embung temen teh hayang tapi kok malah diberi hal anu luar biasa gitu ya, kan. Terima saja lah kalau masalah keyakinan atau tidaknya mah. Wallahu alam ya, siapa yang tahu. Ya ini yang penting mah kita jangan merugikan orang intinya mah. Jangan jahatin orang, pokoknya jangan punya ilmu buat jahatin orang nggak boleh gitu. Kalau ilmu tuh pakai yang bijak gitu buat nolong orang. Jangan saya juga nggak mau tidak mau gitu, harus nerima apa adanya. Kalau intinya mah harus berbanyak mengingat Tuhan, mengingat Allah intinya. Jadi biar ayah kita tuh tahu paham bahwa segala yang kita beri Allah beri itu adalah anugerah intinya. Keren. Jadi itulah bagi teman-teman semua karena bagaimana menanggapinya intinya mah. Ya, betul. Bagaimana menanggapinya. Cuman yang jelas jangan sampai apa yang kita sampaikan itu teribuleun gitu. Gitu. Cerna, terjemahkan, kemudian juga cari perbandingan. Jadi apa yang kita sampaikan itu belum tentu benar. Benar. Karena bisa saja apa yang kita baca itu memang diberikannya sakitu gitu ta. Jadi bukan sebut jahatnya karena memang kan tugas mereka seperti itu. Iya. Jadi tugas mereka itu seperti itu, mengganggu, menggoda, menghasut segala rupa gitunya. Jadi intinya harus keimanan kita yang kuat. Nah, perkuatlah keimanan orang, kepercayaan kita, keyakinan orang, akidah orangnya. Karena satu hal yang pasti, ketika teman-teman berdekatan dengan hal tersebut, kumahanya hal yang nggak mungkin bisa mungkin loh. Jadi kalau kita bicara tentang gelas di dunia nyata, ketika kita bicara gelas di dunia mereka, istilahnya mah pabaledog-baledognya nges kumahanya mending entong lah. Mending entong pernah nyoba ingin tahu tentang jangan hal-hal yang perlu, seperti itu. Apalagi mencoba kalau yang komo nantang sengaja ya sengaja mau ingin tahu yang gini. Kalau kita mapan ibaratnya cuman nggak tahu gitu awalnya gitu. Jadi teman-teman kita itu, saya dan Aka ini sebenarnya hanya sebagai translator, sebagai penerjemah. Jadi hanya membaca memang yang kita bisa baca gitunya berdasarkan apa yang ada lingkungan kita. Cuman bedanya saya mah bisa diolah energi tersebut dan bisa mungkin jahatnya saya bisa kembalikan. Bukan jahatnya maksudnya memang bisa disalahgunakan seperti itu, tapi kalau Aka itu sifatnya menyerap, netral. Jadi kalau diibaratkan pohon itu haur. Jadi itu benar-benar kumahanya pohon awi haur teh jadi energinya tuh nyerap jadi, energi jahat. Kumaha tengah amat tuh bisa ku baca mah haur. Ai kelor bisa kabaca mah haur, ama bingung haur. Kalau haur itu teh kayak pancaran emas gitu kayak cahaya kalau kelihatan sama aku mah. Jadi teman-temannya perlu teman ketahuinya agak sedikit panjang juga sih gak apa-apa.
di dunia kita itu ada yang namanya tanaman yang kalau binatang mah semua itunya ya artiannya. Ada arti. Semua binatang ada arti termasuk laut, termasuk ikan dan lain semacamnya. Tapi kalau di tumbuhan kita ada satu tumbuhan yang memang unik sekali bagi kita. Plus juga memang kata orang tua oge nya nyambung oge ti baheula hawi haur. Kalau kelor itu kelor, haur, bidara. Cuman haur yang belum saya bisa terjemahkan itu mah betul-betul. Naon Kak? Haur teh? Kalau Jadi secara arti simbol gitu. jadi maksudnya mah nitis itu Iya. tah. Jeung memancarkan cahaya gitu, auranya tuh beda, jadi bisa netral kan. Maksudnya itu dari aura gelap tuh bisa jadi nyatu sama apa itu teh aura haur tersebut, jadi diolah lagi kayak netral. Ya, jadi dinetralkan kembali. Iya. Itu kerennya Iya. haur itu. Jadi tapi tong lobati kalau teman-teman mau tanam haur cukup 1, 2 atau 3. Tapi tong tepikeun ngarimbun. Iya. Prak ngarimbun tong. Ngarimbun karena bawa jelek oge. Iya. Jadi lebih bagus 1 cele, Tah. pindah 1 cele gitu. Ada batas. Jadi tong parapat. Jadi sifatna haur itu. Jadi disebut penangkal bisa. Bisa penetral bisa. Penetral bisa. Itu kerennya haur tuh. Kita sama sekali saya sendiri bingung macana kumaha eta mah ekstrim loh haur itu. Bambu kuning. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hal-hal mistisnya, Kak, jadi gini loh teman-teman, itu kalau dulu itu saya yang namanya boleh disebut kesurupan ya, itu hal yang saking kuminengna gitu lah. Jadi kan memang dulu itu saya ada aja gitunya, anu memang hayang kenalan, anu memang hayang ngobrol gitunya. Gak bisa ditolak karena bisa saja, sebenarnya bisa aja, cuman mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan gitu ta. Sampai beberapa kali istilah nama ayah memang kalau ada yang ngobrol gitu ta, kayak terima. Tapi pernah bahkan mungkin sering itu adalah yang energinya tinggi. Kadang sampai Kak bantuan Kak gitu ta. Jadi maksudnya supaya ayah si angkatnya supaya di tong tepi kaparna teuing lah. Tong tepi kaparna teuing. Itu jadi plus juga orang ngobrol wah tapi jam sabaraha seberapa kali penting kita ngobrol bener teh. Karena itu memang hal yang nggak ada endingnya loh. Ya, ada habisnya. Oh iya, ini teman-teman kita itu pernah buat suatu bukan kuisnya, challenge kecil lah. Jadi dulu itu kita ngebayangin suatu hal yang memang kita sendiri nggak tahunya tempat yang ekstrim di Sumedang itu ada. Kita nggak bisa sebut namanya, cuman ketika saya dan Aka itu semua nempuannya di dinya. Apa yang tergambar Kak di Aka Kak? Dan gimana? Kegambar bahasa teh. Anu gimana? Anu di itu teh. Oh, di itu. Di jembatan geuningan. Oh. Ya kayak gimana ya? Auranya tuh aura jelek banget itu, jahat gitu mah. Jadi aura-aura kayak darah, kayak alam ya itu kelihatan saya soalnya tengkorak, ada cewek, ada yang kepalanya itu doang. Jadi rupa-rupa kepala itu gugurutukan. Ya. Ya Allah Gusti. Jadi ting disebut korban mungkin ya atau korban ya yang menyerupai nggak tahu ya kurang tahu. Nah itu jadi kita itu dulu pernah maksudnya mah nguji keilmuan. Kak cek Aka ya sebutkan hiji tempat sekian memang betul-betul ekstrim gitunya dan kita sama tepatnya di sana. Kita nggak bisa sebut namanya. Yang jelas tempat tersebut kemana? Ya Allah Gusti. Pokoknya teman-teman lewat jembatan manapun di Sumedang baca ingat selalu zikir doa karena sekali lagi kalau kecelakaan itu mungkin nggak bisa saja terjadi tapi kecil. Cuman yang paling parah itu adalah dia numpang itu yang kemahannya agak sedikit seremnya itu di sana. Numpang, kabawa ulin ke mana, cici ikut ke rumah kita. Mungkin kalau suka diketrok-ketrok, kalau enggak mungkin dia bisa balik lagi. Itu, jadi jahilnya mereka itu. Tuh, jadi bagi teman-teman yang jomblo khususnya yang belum menikah yang kemana-mana bonceng angin banyak berdoa karena kita nggak tahu di belakang kita itu siapa itu kumanya ekstrim lah. Jadi intinya mah kumaha jadi menanggapi ya, maksudnya teh bagaimana kitanya gitu ya menanggapi ya percaya atau tidaknya gitu. Cuman yang jelas
bahayanya itu bukan bahaya artinya. Dan memang semuanya juga memang niatnya mereka itu. Ya, niatnya mereka itu mencelakakan. Mereka itu nggak bisa bunuh langsung. Iya. Nggak bisa. Tapi lewat perantara gitu. Lewat perantara. Entah itu mungkin tiba-tiba orang terjatuh hingga seperti apa, tiba-tiba kita diberi ilusi apa, itu kemampuan mereka itu hanya sebatas itu. Kalau menggerakkan benda bisa, tapi jarang gitu ada kasus. Nggak sampai ada pisau langsung loncat gitu. Iya, nggak bisa mereka itu. Mereka hanya kasebut ke nama orang pakai motor, tiba-tiba dengar apa, atau tiba-tiba ada yang meluk, ada yang apa gitunya. Menyesatkan. Itu. Jadi mereka itu mampunya sampai di sana. Jadi tapi kan sebetulnya Aka percaya tuh model ada kasebut ke nama teh ada lontong, kemudian ayah nanti kan ayah mis gini kan itu. Sebenarnya Aka percaya tuh. Percaya tidak percaya, tapi itu balik lagi ke apa ya, pola pikir kita kan mengenai hantu kan. Kalau di Indonesia mungkin tergambarnya itu. Kalau di luar negeri kan beda lagi, kayak ada vampir, kayak ya Dracula, kan beda lagi penggambarannya. Kita kan banyaknya mitosnya, jadi tercerna dalam pikirannya, keluarnya itu gitu. Aura tersebut menyerupai apa yang kita pikirkan gitu. Jadi intinya mah setan tuh semua setan kayak itu maksudnya kayak jin gitu ya. Emang ada di dunia ini teh. Jadi bagaimana kita menanggapinya gitu. Intinya mah kalau kita mau menanggapinya kayak memikirkan kayak misalnya tuh ada lontong, ya kepikirannya ada lontong nanti jadi berwujud, jadi wujud. Itu keren. Jadi teman-teman hantu, juri, setan, pokoknya dan lain-lainnya dan semua nama-nama itu adalah berdasarkan persepsi kita. Jadi kalau saya orang Indonesia, maka akan mempresentasikan hantu seperti itu. Yeah. Tapi kalau saya orang Amerika, mereka gak kenal loh. Lontongnya naon sih? Yeah. Misnya naon sih? Mereka nggak tahu karena persepsi mereka gak menilai itu. Yeah. Cuman ya kita juga gak bisa menantang ya, karena mereka itu tingkatannya berbeda. Ada yang level biasa standar, yang cuman bisa kasih bau lah. Pertamanya dulu kita pertama loh, jadi kita bisa merasakan bau dan itu semua adalah energi. Jadi energi itu bisa di bau itu, jadi itu keren loh, keren baunya itu. Kemudian yang paling tinggi mungkin sampai bisa menggerakkan benda. Cuman kalau menggerakkan benda itu hanya sebatas angin doangnya kayak jadi ukur dupak, geser, murah, jatuh, atau didorong, atau kumahannya, atau dibawa puih-puih kayaknya kalau porsi itu. Mereka itu nggak pisau langsung terbang, enggak. Kenapanya? Padahal kan mereka bisa mengarahkan benda loh, Kak. Jadi gimana ya tingkat energi sama situasi kita lah intinya. Dari cara apanya tadi? Seperti ada tingkatan, setan juga punya ilmu itu tes kayak ibaratnya mah gimana ya, bisa dijelaskan secara metafisika itu seperti energi yang terkumpulnya teh makin besar beda-beda sih, tergantung tingkatan. Ya ada keilmuan kayak setan kayak jin punya ilmu gitu, punya kemampuan lah. Iya. Yang mana sama dengan manusia, semakin gede semakin hukum rimba lah. Jadi dia membunuh orang yang lemah. Jadi energi itu membunuh energi yang lemah. Jadi mau misalnya ayah lontong energinya kecil, maka bisa juga diganggu, dirusak, bahkan dimakan juga oleh energi yang lebih besar. Ya. Itu sifatnya. Jadi kesebut ke nama kumahanya, hukum di mereka juga berlaku seperti itu. Di sana mereka lebih sadis loh. Jadi lemah cokot, lemah ambil, lemah jadikan budak gitu. Memang seperti itu. Ya kenapa mereka sirik dengan manusia itu? Kita punya tubuh, kita bisa, jadi gini loh. Punya waragad. Aka tahu bagaimana mereka makan? Tahu. Nah, kita makan bisa merubah pizza jadi energi loh. Kan pizza itu kalau kita pecah ya, karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lainnya, susu dan lain-lain. Mereka tuh nggak bisa. Mereka itu mungkin salah satu siriknya mereka ke manusia adalah mereka gak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi mereka hidup di tempat-tempat yang bisa menciptakan makanan. Contoh, hutan.
jalan raya kayak yang banyak kecelakaan, Nah, itu darah gitu, ya rumah sakit gitu. Rumah sakit itu, kemudian juga tempat-tempat orang meninggal, tempat-tempat orang makan juga sebetulnya Mak. Ya Dan juga, makan yang tidak baca doa yang gitu. itu mereka makan di sana. Jadi Kak pernah kebaca tuh ada mereka sedang tepuk tangan melihat orang yang bunuh diri. Ada. Nah, Dia tertawa gitu banyak. itu ekstrim loh teman-teman. Ini saya pernah membaca, ini saya nggak sengajanya, karena memang saya nggak pernah menyengajakan gitu ya untuk membaca hal tersebutnya. Cuman yang jelas saya pernah membaca ada orang yang bunuh diri, nggak perlu saya sebut bagaimana caranya. Itu di sekeliling mereka itu gini, hore, ya maksudnya mah tepuk tangan, rame, makan-makan, Kayak pesta gitu. Itu dah, pesta mereka teh. Karena daging, darah, tulang orang yang bunuh diri itu sedap, ekstrim lah pokoknya mah. Jadi bagi kita disukai, mungkin dianggap biasa, cuman bagi mereka itu adalah makanan paling spesial. Makanya orang-orang yang bunuh diri, jadi benar-benar aku mahanya, asli bingung nggak bayangkan kayak. Beda kalau yang dibunuh yang itu beda. Kalau yang dibunuh beda. Kalau yang dibunuh, apalagi yang matinya membela itu beda. Itu keren loh. Ya. Itu keren loh. Jadi kita itu suci, harum. Darahnya itu beda loh. Orang yang darahnya gugur di jalan agama itu beda loh. Ya. Bahkan nggak ada sama sekali bekas loh. Nggak ada bekas. Jadi ketika ada orang jihad meninggal, kita bisa melihat darah, melihat tubuhnya, kita bisa melihat, mencium, dan nggak beda gitu. Cuman secara energi bersih loh, bersih, keren loh. Bahkan sama sekali nggak meninggalkan jejak apapun. Beda orang yang jihad, kemudian orang yang meninggal biasa. Itu orang yang meninggal biasa masih kayaknya ada sisa energi, masih ada sisa, tapi nggak begitu gede karena memang mautnya memang normal. Jadi maut kuburkan udah nggak ada embel-embel lain. Tapi kalau kita bicara tentang orang bunuh diri, tuh sering daging busuk gitu mereka resep gitu ya daging busuk karena dia yang kebanyakan agama tidak diterima kan ya, itu karena mengakhiri apa itu teh kehidupan gitu. Jadi itu hal yang memang harus bisa jadi contoh ya bagi teman-teman semua untuk senantiasa bunuh diri. Itu bukan hal yang walaupun segini loh, bagaimanapun caranya bunuh diri teman-temannya, ketika teman udah meniatkan dan dilakukan, maka ya istilahnya mah mereka itu ketawa, mereka mentertawakan, mereka pokoknya mereka menikmati loh. Ya, karena yang gitu mah sukanya keputusasaan, yang gitu mah enak, keputusasaan kita tuh sebagai energi dibuat dia teh. Hal-hal buruk intinya. Terus ini sisa makanan, mereka nggak bisa makan kabeh, nggak bisa. Mereka hanya paling ukur nyicip lah. Tapi kalau kita bicara WC, kan udah diekstraknya, udah dirubah sama tubuh manusia hingga menjadikan sisa kotoran. Itu bagi mereka tempat makan bagi mereka. Tapi itu kecil. Yang paling gede adalah energinya tulang. Tulang itu bisa setahun 2 tahun mereka masih bisa makan. Atau kalau ada di rumah, kalau yang pasang tanduk rusa itu nggak boleh sebenarnya. Tanduk rusa ya, jadi yang ada lomba hiasan itu sebenarnya tempat sarangnya dia gitu, suka banget. Nyaman. Kumahanya enak gitu cicing di rumah, memang banyak tengkorak hal-hal yang seperti itulah gitunya, hal-hal yang nggak lumrah seperti kita gitunya. Cuman bisa diakalan, bisa dipakai itu nanti ditutup pakai resin, bisa itu. Tapi yang naunan oge orang nanduk resin gitunya, resin ditandukan. Cuman yang jelas ketika teman-teman menyimpan bangkai apapun itu gitunya, itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Terus apalagi yang bisa dibaca Kak? Apa yang dibaca dari apa? Ini nih, orang mens kalau ke gunung itu sebetulnya mens itu makanan atau malah penghinaan? Penghinaan berarti. Karena itu kotor, maksudnya darah itu. Tapi sekarang justru itu tinggi loh energinya. Tinggi buat konsumsi gitu. Kalau kotor penghinaan, sebenarnya penghinaan, tapi itu nggak gede amat kalau itu kelihatannya mah.
energinya mah itu penghinaannya gede gitu. Tah gitu, seperti gitu. Kebayang nggak? Jadi semodel itu bukan darah yang emang sukai tapi nggak terlalu besar gitu kelihatannya. Oh ini, kita ngomong tentang darah nih tentang darah. Darah keluar dari tubuh manusia disertai dengan niat apapun itu energinya tinggi. Kalau niatnya jelek atau gimana, ini memang dasarnya pola pikir kita. Pola pikir kita. Jadi pola pikir kita membuat energi dalam tubuh kita berubah. Jadi kalau teman-teman nih, kita mohon maaf sedikit kita ngobrol tentang ini. Niat saya ke Jakarta, tiba-tiba saya alhamdulillah mendaliknya kecelakaan di Bandung. Energi darah semua energi di tubuh saya adalah semua Jakarta. Jadi kurang lebih sebelum saya mencapai Jakarta dan tiba-tiba stuck di Bandung, maka yang disebut dengan gentayangan seperti itu. Karena energinya nggak nyampe, niatnya nggak nyampe. Seperti itu niatnya nggak nyampe. Itu sedikit berbahaya, bukan berbahaya. Jadi kudu ngomean niat, harus ngomean niatnya di sana. Jadi kalau teman-teman hidup tanpa niat, mati nggak sama sekali nggak akan pernah punya tujuan itu. Terus kalau darah apalagi Kak? Kalau darah orang melahirkan, sebenarnya tinggal dicuci bersih udah beres, ini nggak ada komplain lah. Cuman memang harus bener-bener pure dibersihkan. Kalau darah terus apa lagi Kak? Kalau darah orang yang meninggal, ini paling parah mah ini yang bunuh diri. Orang bunuh diri itu kan menetes itu kan dari mulai tinja, urin, kemudian juga kalau ada mungkin darahnya itu bener-bener edan energinya, besar sampai sekarang kota kerasa ya. Sampai kan di beberapa daerah kita mungkin ada yang bunuh dirinya, bundir itu energinya masih kena kerasa loh. Energinya ekstrim loh, betul-betul pokoknya mah suatu lah, ekstrim lah. Kak, mau lanjut? Udah aja, off dulu lah. Jeda dulu. Kita jeda dulu, tapi lanjut mau? Oke, nanti aja gimana sih kan? Ya, soalnya teman-teman kita udah 42 menit. Udah mau beres, cuma sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikannya dan akan juga banyak next sesi. Istilah nama kita bukan sok-sokannya karena kita ngapain sok-sokan juga nya nggak ada untungnya lah. Cuman yang jelas sometimes kita nggak tahu, kadang juga ada orang yang ngajak ngobrol gitunya, ngajak ngomong gitunya, oh ini seperti gitunya. Jadi kurang lebih kita bisa menyimpulkan tanpa kita perlu tahu orang tersebut seperti apa. Cuman yang jelas ilmu ini nggak bisa diwariskan. Kamu bisa tuh? Enggak ya. Kamu hanya di akal buku. Kalau saya mungkin bisa tapi kecil lah. Ya ngapain juga edit ngawariskan kayak gitunya. Udah lah ini mah jadi cukup stuck di sini aja. Jadi memang itu pembukaan bagi teman-teman yang ingin tahu tentang namanya mistis, tentang yang namanya hal-hal seperti itu. Nanti mungkin disambung lagi di next sama Aka juga. Kan tadinya kita membuat semacam gosip. Jadi kita ngomong ke juri gitu. Cuman dari bulan Agustus belum sampai karena baru sekarang juga ini bisa ngobrol sama Aka, jadi bisa panjang lebar lagi. Jadi teman-teman yang ingin tahu tentang dunia mistis, dunia apapun, nanti bisa teman-teman hubungi Aka langsung. Jadi kita share bebarengan, kita cari solusi bebarengan. Nanti bisa langsung ke Gang Ita aja. Kita share, kita ngobrol, kita cari alternatif jawaban. Cuman yang jelas sekali lagi kita hanya memberikan alternatif pilihan, bukan menjadi patokan utama teman-teman dalam menyelesaikan suatu masalah. Kak, thank you ya. Luar biasa teman-teman. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.